Shalom, kita akan belajar tema relevan ini, kita akan mempelajari 3 poin. Nah, sebelum kita masuk ke poin-poinnya, kita mau baca dulu dari firman Tuhan. Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. 3 ayat saja, oleh karenanya kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3, iya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dari beberapa ayat firman Tuhan yang kita baca ini, kita akan belajar tentang relevan. Nah, kita lihat dulu pengertian relevan itu sendiri. Arti relevan itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah relevan atau relevansi, yaitu sesuatu yang berguna secara langsung. Berguna secara langsung itu begini, cocok untuk keadaan dan kebutuhan saat itu. Itu maksudnya. Nah, atau berkaitan erat dengan situasi yang sedang dihadapi, yang sedang terjadi, atau kebutuhan tertentu pada saat itu. Itulah arti relevan. Nah, selain daripada itu, relevansi juga berbicara tentang bagaimana caranya pemberian itu dilakukan. Jadi contohnya begini, ketika saudara haus, yang saudara perlukan itu adalah air. Nah, ketika saudara haus diberikan air, itu relevan dengan kebutuhan saudara. Itu cocok, itu pas. Tapi ketika cara memberikan air itu tidak tepat, sekalipun air itu cocok untuk memuaskan rasa haus dan dahaga saudara, itu bisa menjadi tidak relevan, itu maksudnya. Jadi caranya itu penting. Nah, yang ketiga, relevan itu sesuatu disebut relevan apabila sesuatu itu ada hubungannya dan berguna langsung, gitulah, terhadap kebutuhan saat itu, serta dilakukan dengan cara yang tepat. Jadi yang poin 1, poin 2 digabungkan. Nah, maksudnya begini Bapak Ibu, seperti saya katakan tadi. Kalau saudara haus, bahkan udah sampai kepada kategori dehidrasi, apa yang pas untuk menjawab rasa haus kita itu? Ya air. Kalau saudara haus, lalu kemudian saudara dikasih 1 loyang kue kek, sekalipun kue kek enak, itu enggak relevan. Bahkan itu bisa mendatangkan maut bagi saudara. Karena saudara sedang kehausan, bahkan sudah sampai dehidrasi. Saudara makan kek tanpa air, saudara bisa keselak. Tapi kan keknya enak Pak. Iya, tapi itu enggak pas dengan kebutuhan saudara saat itu. Karena saudara sedang haus, maka yang relevan untuk menjawab rasa dahaga saudara itu adalah air. Amin, sampai di sini dulu. Mengerti ya? Apa yang dimaksud relevan. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Cara memberi air kepada saudara itu pun harus tepat caranya. Supaya sesuatu yang relevan dengan kebutuhan kita itu benar-benar menjawab kebutuhan kita. Saudara haus atau ada teman saudara haus, lagi haus benar, dia memerlukan air, lalu saudara datang bawa air untuk menjawab rasa hausnya. Lalu ketika saudara mau berikan air itu, saudara siramkan di mukanya begini,
itu enggak relevan. Ngerti enggak saudara? Betul yang diperlukan air, tapi ketika cara memberikan saudara itu, cara kita memberikan jawaban yang sesuai dengan kebutuhannya itu tidak pas, tidak tepat, itu bisa menjadi tidak relevan. Itu bisa tidak menjawab kebutuhan itu, bahkan mungkin bisa melukai, bisa mengecewakan. Sekalipun sebenarnya apa yang diberikan itu tepat dan sesuai kebutuhan kita. Tapi karena cara memberikannya tidak tepat, menjadi tidak relevan. Nah, relevan yang dimaksud, apa yang kita berikan atau apa yang kita terima sesuai dengan kebutuhan kita dan cara memberinya juga tepat. Itu yang dimaksud dengan relevan. Sampai di sini nih, saudara paham ya? Saudara paham ya? Amin. Nah, kalau paham kita lanjutkan. Kita masuk di poin yang pertama di relevan ini. Our God is relevant God. Artinya Allah kita adalah Allah yang relevan. Kalau kita kembali kepada pengertian relevan itu, Allah kita itu adalah Allah yang sesuai dengan keperluan kita dan juga tepat pada waktu dan cara memberinya kepada kita, sehingga benar-benar ketika kita terhubung dengan Allah itu cocok dan pas menjadi jawaban bagi setiap kita. Itu maksudnya. Nah, saudara, kejatuhan manusia dalam dosa menyebabkan adanya jurang pemisah antara Allah dan manusia. Di dalam Lukas pasal 16 ayat 26 itu dikatakan begini, sudah perhatikan ya. Ini akibat dari dosa ini. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Yang berbicara ini, yang menyampaikan perumpamaan ini adalah Yesus. Ketika Yesus menggambarkan keterpisahan antara orang-orang berdosa dengan Tuhan dan antara surga dan neraka. Nah, pada waktu itu dalam perumpamaan itu Yesus mengajarkan antara seorang orang kaya dengan Lazarus yang miskin. Dua-duanya sama-sama mengalami kematian. Orang kaya karena selama hidupnya tidak mencari Tuhan, selama hidupnya tidak mau percaya kepada Tuhan, sehingga ketika dia mati ada dia di neraka. Sementara Lazarus yang miskin ketika dia mati, dia ada di Firdaus, tepatnya di pangkuan Bapak Abraham. Nah, waktu itu orang kaya ini dari neraka melihat ke sorga atau melihat ke Firdaus. Di sana ada Lazarus yang miskin sedang berada di pangkuan Bapak Abraham. Lalu dari neraka dia berseru, dia berkata, Bapak Abraham, minta tolong suruh Lazarus mencelupkan jarinya ke air, lalu meneteskan air itu di kerongkongan saya, sebab di sini sangat panas dan saya sangat kehausan. Tapi Bapak Abraham menjawab begini, itu enggak mungkin bisa terjadi. Karena ada jurang pemisah antara kamu dengan kami. Sehingga orang dari sini tidak bisa pergi ke sana dan orang dari sana tidak bisa datang ke sini. Ada jurang pemisah, oleh karena apa? Manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa itu, terjadi perpisahan. Adanya jurang pemisah yang begitu dalam dan begitu lebar, yang membuat manusia tidak bisa menghampiri Allah dengan cara bagaimanapun. Roma 3 ayat 23 dikatakan demikian, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Akibat dari orang berbuat dosa, semua manusia kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang menjadi berdosa. Itu karena Adam yang berdosa. 2 minggu yang lalu kita belajar tentang dampak dari ketaatan dan ketidaktaatan. Ketika Adam tidak taat, dampaknya semua orang jadi berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Tuhan kita. Ini semua akibat dari dosa.
Pertama, terjadi perpisahan antara Allah dengan manusia. Ada jurang pemisah yang membuat Allah dengan manusia nggak bisa bersatu. Yang kedua, manusia semua jadi berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Yang ketiga, manusia sedang menuju maut, yaitu kematian kekal. Karena upah dosa ialah maut. Itu problem manusia semenjak manusia jatuh ke dalam dosa. Next. Tidak ada satupun yang dapat menjembatani keterpisahan antara Allah dan manusia ini, enggak ada. Semua usaha manusia berupa kewajiban agamawi, aturan-aturan agamawi maksudnya, moralitas di mana kita mungkin berusaha keras untuk menjaga moral kita, bahkan sampai melakukan seperti yang biasa dilakukan kaum asketisme, mereka mengasingkan diri lalu menyiksa diri di sana. Karena menurut mereka tubuh ini adalah jahat, sementara Kristus adalah kudus. Supaya layak bertemu dengan Tuhan, mereka siksa diri mereka, mereka mengasingkan diri berpuasa di sana. Itu pun tidak mampu membangun jembatan itu. Atau melakukan kebaikan, atau pengetahuan kita tentang Tuhan, tentang firman Tuhan, tidak dapat menjembataninya, tidak dapat membangun hubungan itu kepada Bapa di surga. Oleh karena dosa itu tadi. Karena natur manusia sudah tercemar oleh dosa. Jadi nggak bisa. Ingat ya, pernah saya sampaikan di sini, di mata Tuhan menurut Yesaya, ya, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu hanya seperti kain kotor saja di hadapan Tuhan. Kenapa demikian? Karena mungkin di satu sisi kita bisa melakukan kebaikan, tapi di sisi lain kita melanggar hukum-hukum Tuhan. Halo? Pernah baca ayat itu ya? Di Yakobus ya? Dikatakan demikian. Di satu sisi kamu melakukan hukum yang satu, tapi di sisi lain kamu melanggar. Dengan melanggar hukum yang lain, kamu sebenarnya sudah batal. Kebaikanmu itu nggak bisa diperhitungkan. Kira-kira begitu, saudara. Jadi nggak ada yang bisa, nggak ada upaya yang bisa untuk membangun hubungan itu kembali kepada Tuhan. Next. Lalu atas inisiatif Allah, perhatikan, idenya datang daripada Bapa di sorga. Sang Firman diutus untuk menjadi manusia, supaya manusia berbalik kepada Allah. Ketika Allah melihat bahwa manusia tidak mungkin bisa membangun hubungan itu kepada Tuhan, tidak mungkin bisa menghampiri Allah dengan cara dan upayanya sendiri, lalu Allah berinisiatif mengutus Sang Firman menjadi manusia, dan tujuannya supaya manusia bisa berbalik kepada Tuhan atau bisa lagi bangun hubungan dengan Tuhan. Yohanes 1:14. Ayo perhatikan ya. Dikatakan demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Siapa yang dimaksud di sini firman itu telah menjadi manusia? Ya, firman itu. Yesus yang pada mulanya adalah firman. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 berkata begini, buka ayatnya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat, di Kejadian pasal 1 ini sudah ada. Kalau kita mau buka ke sana. Nah, dari mana kita tahu? Nanti di ayat 3 kita lihat. Ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Firman itu ada bersama dengan Allah. Firman itu adalah perkataan Allah itu sendiri. Pikiran Allah itu sendiri. Logikanya Tuhan itu sendiri. Itulah firman. Idenya Allah sendiri. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia, maksudnya oleh firman. Segala sesuatu dijadikan oleh firman, dan tanpa firman tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Artinya segala sesuatu yang saudara lihat, segala sesuatu yang ada di sekeliling kita, itu semua jadi karena firman itu. Karena penciptaan itu.
Nah, firman itu di dalam ayat 14 dikatakan menjadi manusia. Siapa itu? Yesus. Dia yang tadinya firman, Bapa utus ke dunia menjadi manusia, tujuannya Bapak Ibu, supaya dia menyelamatkan kita dan kita bisa memiliki hubungan lagi dengan Tuhan. Next. Firman menjadi manusia, Yesus namanya, adalah benar-benar manusia. Ketika Yesus yang adalah firman diutus menjadi manusia, dia itu benar-benar menjadi manusia. Ibrani 2:17 berkata, itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan. Perhatikan, dalam segala hal Yesus harus disamakan dengan saudara-saudaranya. Siapa yang dimaksud saudara-saudaranya di sana? Bapak, Ibu dan saya. Saudaraku semua dan saya. Supaya ia atau Yesus menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah, melakukan kehendak Bapa, melakukan perintah Bapa untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Jadi waktu Yesus diutus sebagai firman ke dunia ini, dia benar-benar menjadi manusia. Tujuannya untuk membawa kita kembali kepada Tuhan. Supaya dia menjadi imam besar kita yang menaruh belas kasihan kepada kita. Dan dia setia melakukan perintah Allah untuk mendamaikan dosa segala bangsa. Itu yang dilakukan. Next. Di dalam ayat 18 dikatakan, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Dia sebagai manusia menderita oleh pencobaan itu untuk menolong saudara dan saya yang dicobai. Caranya seperti itu. Next, kita lihat di dalam Ibrani. Imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Siapa itu? Yesus. Artinya ketika Yesus datang sebagai manusia, dia juga merasakan kelemahan-kelemahan yang kita rasakan. Dia juga merasakan penderitaan-penderitaan yang kita rasakan. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, Yesus dicobai juga. Tapi perbedaannya dengan kita, ketika kita dicobai, kecenderungan kita itu melakukan dosa, gagal dan jatuh. Tapi ketika Yesus dicobai, ia tidak berbuat dosa. Hanya Yesus manusia yang pernah hidup di dunia yang tidak pernah berdosa, yang tidak pernah melakukan dosa. Dan ini nanti ada hubungannya kepada penebusan, saudara. Di dalam ayat 16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Sebab itu, sebab apa? Sebab Yesus itu yang telah menjadi imam besar kita, yang telah menjadi taat kepada Allah, supaya dia bisa menolong kita yang dicobai dan yang sedang menderita itu. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi jelas sekali Bapak Ibu, Allah kita adalah Allah yang relevan. Dia datang ketika dia melihat kita di dalam segala kelemahan kebuntuan hidup kita, yang tidak bisa membangun hubungan kepada Tuhan dengan cara kita sendiri. Oleh karena kasihnya, kata Yohanes pasal 3:16, sehingga dia mengaruniakan Yesus Kristus. Tujuannya untuk apa? Menjawab kebutuhan saudara dan saya. Dan dengan cara yang tepat juga. Next. Allah melihat masalah terutama manusia adalah dosa. Masalah terutama kita itu dosa. Masalah terutama kita adalah maut. Pelanggaran-pelanggaran yang membuat kita tadi terpisah dengan Allah. Yang membuat kita kehilangan kemuliaan Allah dan membuat kita berdosa. Dan membuat kita juga harus mengalami maut.
Maka Allah mengutus anaknya untuk menghapus dosa melalui kematian dan kebangkitan anaknya itu. 1 Yohanes pasal 3 ayat 5 berkata demikian. Dan kamu tahu bahwa Yesus telah menyatakan dirinya supaya Yesus menghapus segala dosa dan di dalam Dia tidak ada dosa. Artinya ketika saudara tetap ada di dalam Kristus, maka tidak ada dosa di sana. Di dalam Yesus itu sendiri tidak ada dosa. Karena apa? Dia adalah manusia yang tidak pernah melakukan dosa. Dan Dia datang untuk menghapus segala dosa kita. Karena kalau dosa saudara dan saya tidak dihapus, kita tidak bisa memiliki hubungan dengan Tuhan. Kita tidak bisa kembali kepada Tuhan. Dosa itu harus diselesaikan dulu. Dan siapa yang menyelesaikan? Hanya Yesus yang bisa menyelesaikan itu. Next. Allah kita adalah Allah yang relevan. Artinya Allah sepenuhnya memahami dan menjawab kebutuhan terdalam kita. Kebutuhan terdalam manusia, yaitu keselamatan dari dosa dan pemulihan hubungan dengan Allah. Ini adalah kebutuhan terdalam kita. Apa itu keselamatan dari dosa dan pemulihan hubungan dari Allah? Karena tidak satu pun di antara kita yang dapat mengatasi itu. Tapi yang menjadi kebutuhan terdalam kita adalah itu, bukan yang lain. Setiap manusia dari dahulu sampai sekarang tetap membutuhkan satu jawaban yang hanya Allah yang dapat memberikannya, yaitu pengampunan dosa dan kepastian kehidupan kekal. Hanya Allah yang bisa melakukan itu. Oleh karenanya Dia melakukannya. Dia tahu kebutuhan saudara dan saya. Kebutuhan paling utama saudara dan saya adalah keselamatan dari dosa dan pemulihan hubungan dengan Allah. Dia berinisiatif karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Akan dunia maksudnya saudara dan saya ada di dalamnya. Sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mengaruniakan artinya memberikan dengan cuma-cuma. Supaya setiap orang yang percaya kepada anaknya, kepada pengorbanan anaknya, dikatakan mereka tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Next. Allah juga menyediakannya dengan cara yang paling efektif, yaitu dengan hadir sendiri di tengah manusia, menjadi manusia dan bukan dari kejauhan. Di saat manusia tidak mampu menjangkau Allah, justru Allah yang terlebih dahulu menjangkau manusia. Bapak Ibu perhatikan, ini sangat menarik. Ketika Allah mau menjangkau, mau menyelamatkan kita, Dia tidak melanggar aturan, Dia tidak melanggar hukum, tapi Dia melakukannya sesuai dengan hukum. Bisa saja Tuhan berkata bim salah bim, semua selamat, bisa. Apa yang tidak bisa bagi Tuhan? Dia maha kuasa, betul ya? Tapi Dia tidak lakukan itu karena aturan main hukumnya tidak seperti itu. Aturan main hukumnya itu yang ada di Taurat ini begini: setiap orang yang melakukan kesalahan, setiap orang yang melakukan pelanggaran, mereka itu akan menghadapi maut. Mereka itu akan mengalami kematian kekal. Kecuali ada penumpahan darah untuk membayar dosa itu. Oleh karenanya dalam Ibrani dikatakan, sebab hukum Taurat berkata, hampir di dalam segala hal tidak ada pengampunan tanpa penumpahan darah. Dan itu pun harus dengan darah anak domba yang tidak bercacat. Itu aturan hukum. Oleh karenanya Allah mengirim Yesus sebagai anak domba Allah yang tak bercacat. Yesus itu adalah manusia yang tidak bercacat. Yesus itu adalah manusia yang tidak pernah melakukan dosa barang sekalipun. Dan Dia dikorbankan mati di kayu salib. Menggantikan saudara dan saya, sebab kita yang harus disalib sebenarnya. Itu menurut peraturan Taurat. Oleh karenanya Allah mengikuti proses itu.
Karena yang membuat hukum Taurat itu Tuhan. Jadi dia harus lakukan itu, dia harus ikuti itu. Harus ada korban untuk menutupi dosa-dosa itu. Untuk menebus orang-orang dari dosa itu, untuk menghapus dosa itu, untuk membayar dosa itu. Dan itu dilakukan di dalam Yesus. Yesus diutus yang adalah firman benar-benar sebagai manusia ke dalam dunia dan benar-benar dia dipaku di salib. Menggantikan saudara dan saya. Jadi ketika Bapak tahu bahwa kebutuhan utama kita yang terpenting bagi kita itu adalah keselamatan dari dosa dan hukuman kekal dan pemilihan hubungan kepada Allah yang tidak bisa dilakukan oleh upaya manusia, dia bertindak sebagai Allah yang relevan. Datang, membawa jawaban sesuai dengan apa yang kita perlukan dan dengan cara yang tepat. Yaitu menghadirkan Yesus sebagai manusia yang sempurna. Tapi walaupun dia sempurna, dia mati di kayu salib untuk menggantikan kita semua. Itu yang dimaksud Allah kita adalah yang relevan. Bapak Ibu, saya mau tegaskan sekali lagi. Kebutuhan terutama manusia itu adalah keselamatan dari dosa dan hukuman kekal plus pemulihan hubungan dengan Bapa di surga. Itu kebutuhan utama kita. Oleh karena itu jangan salah fokus. Saudara jangan mengejar hal-hal yang material, yang sifatnya hanya sementara. Yang kalau dikumpul sebanyak-banyaknya pun tidak bisa menyelamatkan saudara dari dosa dan kebinasan kekal. Yang tidak bisa memulihkan hubungan saudara dengan Tuhan. Bukan berarti saudara tidak bisa kaya, bukan. Bukan berarti saudara tidak bisa menikmati apa yang seharusnya saudara nikmati, bukan itu maksudnya. Bukan berarti saudara tidak perlu memikirkan rumah masa depan, bukan itu maksudnya. Saudara harus berjuang dan berusaha mempersiapkan masa depan saudara. Tapi di atas semuanya itu, saudara harus tahu bahwa bukan itu yang paling utama dan terutama. Bukan itu. Harus menempatkan Yesus di atas segala-galanya. Karena Yesuslah jawaban yang relevan atas setiap masalah dan pergumulan hidup kita. Amin. Kami dengan ibu kemarin sore baru pulang dari Pontianak sampai di Putus Sibau. Istirahat sebentar, persiapkan diri, malamnya komsel. Setelah kami selesai komsel, kami keliling-keliling cari tukang pangkas rambut. Saya nggak tahu kenapa ada sebagian yang tutup, tapi ada beberapa tempat yang lain itu penuh-penuh. Sementara kami selesai komsel aja udah hampir jam 8. Dan masih banyak yang harus dipersiapkan untuk pelayanan. Ketemulah saya tukang pangkas rambut yang baru. Saya juga baru kali itu ke situ dan baru juga ketemu orang itu. Jadilah saya potong rambut. Kita berbincang-bincang. Cerita sana sini, ternyata beliau baru 10 bulan ada di Kapuas Sulu. Nah, lalu tengah asik potong rambut saya, kita tiba sampai kepada usia Bapak berapa? Kita ngobrol, dan dia kasih tahu usianya sekian puluh tahun. Lalu dia tanya, Bapak berapa usianya sekarang? Saya katakan, saya lebih tua dari Anda. Oh, masa iya Pak? Iya. Saya kelahiran tahun 69. 11 Maret 69. Jadi bulan Maret yang lalu, 11 Maret saya sudah 56 tahun. Jadi saya lebih tua dari Anda. Yang benar sedikit Pak? Iya. Tapi kok kelihatannya saya lebih tua dari Bapak? Bapak jauh lebih muda dari saya kelihatannya. Apa resepnya Pak? Bapak Ibu,
Kalau Bapak Ibu punya spirit penginjilan dan akan membawa orang kepada Tuhan, Tuhan akan berikan hikmat dan segala cara untuk mengarahkan orang kepada Kristus, bukan kepada kita. Ketika ditanya, boleh ini belajar, apa resepnya Pak? Dalam hatiku, ini dia. Karena ini pas ini. Saya katakan, Pak, mau tahu resepnya? Boleh Pak, belajari. Resepnya hanya satu, apa itu? Tuhan. Kok kesana hubungannya Pak? Iya. Karena di kitab suci kami berkata demikian, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tapi semangat yang patah, itu mengeringkan tulang. Jadi kalau Bapak berkata saya awet muda, itu karena Tuhan. Dan resepnya ada sukacita di dalam hati. Tambahlah cerita ini kemana-mana. Sampai cerita, tahu nggak Pak? Saya belum terlalu lama sampai di sini. Tiba-tiba saya dapat surat panggilan dari seberang pulau. Karena beliau dari seberang pulau. Bahwa saya harus pulang untuk menghadiri tuntutan cerai dari istri saya. Nah loh. Terjadilah curhat-curhatan itu. Jadi gimana ya Pak caranya mau bersuka cita? Saya bilang kalau di kitab suci kami diajar mengampuni. Mengampuni. Saya katakan demikian Pak. Setiap manusia itu punya persoalan dan masalah tersendiri. Selama kita masih hidup di dunia, kita semua pasti mengalami persoalan dan masalah. Jangan Bapak pikir saya tidak punya masalah. Mungkin persoalan saya lebih berat dari Bapak. Iya, tapi kok Bapak bisa tenang? Kok Bapak bisa ceria, cerah begitu? Kenapa? Sekali lagi ingat resepnya Tuhan. Hanya Tuhan. Kenapa Bapak begitu yakin? Karena ada yang meyakinkan saya bilang. Yaitu Tuhan Yesus. Saya tanya, Bapak agamanya apa? Kedar. Nah itu dia. Kalau di kami dikatakan Yesus, di kitabmu dikatakan Isa. Dia dan rohnya yang meyakinkan saya. Sehingga ketika ada masalah, dia yang memberikan saya penghiburan, dia yang memberikan saya kekuatan. Dan yang lebih dari itu, dia yang meyakinkan saya, kalaupun saya mati, saya pasti ke surga. Wah, ini makin menarik lagi ini Pak. Gak apa-apa ya Pak, saya tanya-tanya, gak apa-apa. Ditanya saya, Bapak sebenarnya kerja di dinas apa? Saya bilang di dinas kerajaan Allah. Apa itu Pak? Pendeta. Oh ya? Bapak pendeta di gereja mana? Di Palak Pulau. Simpang SMP 5. Kalau dari Putu Sibau sebelah kanan. Kalau dari Sibau sebelah kiri. Yang depannya tingkat 2. Oh iya Kak Pak? Iya. Betul. Saya pikir yang membedakan kita di situ. Saya bilang. Saya mau tanya. Ngapain Anda sampai melakukan ini? Dia cerita masalah kebutuhan hidup segala macam. Kalau seandainya benar-benar kaya lewat potong rambut, mau diapain kekayaan? Bingung dia. Kalau setelah Anda kaya, lalu Anda mati, Anda kemana? Oh itu Pak urusan yang di atas. Dengar baik, itu bukan urusan yang di atas. Kita yang menentukan. Masa iya Pak? Iya. Tapi sekali lagi saya penasaran, kok Bapak bisa begitu yakin? Saya katakan demikian, Pak. Di Kristen itu, untuk selamat itu, bukan kita yang mencari keselamatan, bukan kita yang cari Tuhan, tapi Tuhan yang datang mencari kita. Dan ketika kita responi, Tuhan yang datang mencari kita itu, terjadilah perjumpaan di sana, terjadilah keselamatan di sana. Itulah yang meyakinkan kita, rohnya itu, bahwa kita ketika kita mati, kita benar-benar selamat di dalam Tuhan. Wih, keren ya Pak. Iya. Saya katakan kalau Bapak lama ada di Putu Sibau dan coba mau belajar perbandingan, merasa-rasa dulu saya bilang. Saya nggak langsung suruh Anda pindah keyakinan, tapi datang.
Datang dulu ibadah di gereja. Nanti Bapak rasa-rasakan ada perbedaannya enggak ya gitu loh. Apakah jiwa Bapak tetap kosong atau ada sesuatu yang meyakinkan? Oh iya Pak. Iya Pak. Bapak Ibu, ada satu kekosongan di dalam jiwa manusia yang tidak bisa dijawab oleh siapapun, bahkan harta kekayaan sekalipun gak bisa. Apa itu? Kepastian keselamatan dari hukuman kekal dan dosa dan pemulihan hubungan dengan Tuhan. Siapapun gak bisa berikan itu. Itu hanya bisa ditemukan di dalam Yesus. Dan Allah tahu itu, Bapa di sorga tahu, itu sebabnya karena kasihnya dikatakan dia mengutus sang firman, memberikannya dengan cuma-cuma, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, mereka tidak hanya diselamatkan, tapi hubungan mereka dengan Bapa dipulihkan. Dia menjadi Allah yang relevan, datang sesuai dengan kebutuhan manusia dan dengan cara yang tepat, supaya kita pulih hubungannya dengan Dia. Kalau seandainya harta bisa menutupi kekosongan dalam diri kita itu, tentu yang paling bahagia, paling tenang hidupnya itu orang kaya, betul nggak saudara? Tapi saudara tahu, saya udah sebulan lebih terakhir ini saya mengikuti berita di Fakta Kalbar. Di sana ditulis berita itu, ada seorang cukong emas ilegal di Kalimantan Barat yang memiliki emas hasil tambang ilegal kurang lebih 400 kg. Pertama berita itu dikatakan demikian, seorang cukong emas ilegal di Kalimantan Barat memindahkan emasnya yang kurang lebih 400 kg itu ke tempat yang lebih aman. Waktu kami dalam perjalanan pulang ke sini, di Sintang, waktu kami istirahat, saya buka lagi link berita itu. Muncul berita terbaru. Semenjak berita itu dinaikkan ke permukaan oleh media Fakta Kalbar, cukong emas ilegal ini meneror dan mengintimidasi direksi dari Fakta Kalbar, media Fakta Kalbar. Karena ketakutan. Caranya dengan cara yang sadis. Saya sampaikan ini, saya ada linknya. Berita itu masih ada. Jadi caranya begini. Cukong emas ilegal ini meminta nomor rekening direksi Fakta Kalbar kepada anak buahnya. Lalu dia secara sepihak transfer uang 15 juta ke rekening direksi Fakta Kalbar. Setelah itu disebarkan isu bahwa direksi Fakta Kalbar memeras dia, meminta uang 5 sampai sekian M. Tanpa sepengetahuan direksi Kalbar, Fakta Kalbar. Akhirnya melihat berita seperti itu, anak buah direksi Fakta Kalbar yang memberikan rekening itu kepada orang ini kasih tahu bahwa orang ini pernah meminta nomor rekening Bapak ke saya dan saya berikan tanpa bertanya sana sini karena saya nggak berpikir macam-macam. Ketika bosnya tahu, dimarahin dia, langsung uang 15 juta itu ditransfer ke rekening anak buahnya, disuruh kembalikan ke orang itu. Tapi saudara tahu, direksi Fakta Kalbar diteror habis, sampai ditelepon dengan teror, sampai berkata bukan hanya kamu, orang tuamu juga kami akan sikat. Kenapa bisa begitu? Padahal punya harta itu baru emas, kurang lebih 400 kg, tapi kok hidupnya enggak tenang. Halo? 1000 kali 1,3 juta berapa itu?
Masih bisa hitung enggak? Berapa itu? Kali 400 kilo. Wah, saya sendiri mumet saya ngitung itu Bapak Ibu. Itu banyak sekali itu. Tapi bisa jiwanya enggak tenang gitu loh. Karena apa? Karena kekayaan tidak bisa mengisi kekosongan itu. Dia boleh memiliki segala macam. Tapi ketika bukan Yesus yang terutama ditempatkan di dalam hatinya, kekeringan dan kekosongan, ketakutan, kegelisahan itu akan selalu mengisi hatinya. Betul loh. Saya jujur saya katakan, saya enggak banyak uang. Uang Bapak Ibu jauh lebih banyak dari saya. Tapi saya bersuka cita kalau saya bisa melakukan firman. Dan itu yang buat saya awet muda, kata tukang pangkas itu. Katanya saya lebih awet muda dari beliau, sekalipun usia saya lebih tua, saudara. Karena bagi saya bukan uang segalanya. Saya sudah praktekin dengan hidup pas-pasan, bahkan di bawah pas-pasan, di dalam kekurangan, saya masih bisa ngasih sama orang. Dan hati saya bersuka cita. Karena apa? Bukan itu yang menempati hati saya. Yang menempati hati saya itu Yesus. Sehingga damai sukacita itu ada Bapak Ibu. Itulah kebutuhan terdalam kita. Amin. Saya pernah saksikan di tempat ini. Saudara ingat artis Hollywood itu? Marilyn Monroe itu? Punya kekayaan yang tak terhitung. Terkenal di sana sini. Tapi ditemukan di sebuah kamar hotel mengakhiri hidupnya. Overdosis. Itu menjadi bukti-bukti bagi kita bahwa kekayaan bukanlah kebutuhan utama kita. Amin. Sekalipun kadang-kadang banyak orang yang tertipu. Mereka habiskan waktu mengejar itu, bukan mengejar apa yang telah Bapa sediakan dengan caranya yang relevan itu. Oleh karena itu saya mau mengajak kita Bapak Ibu. Bapak tahu kondisi kita. Bapak tahu kondisi Bapak Ibu. Baik itu masalah kekosongan di dalam batin. Baik itu dalam pergumulan hidup sehari-hari. Apakah itu sandang pangan, pakai. Bapak tahu. Dan ketika Adam dan Hawa ada di titik terendah kehidupannya. Tuhan tidak tinggal diam. Dia datang. Dia menyapa Adam, memberikan Yesus kepada kita, membayar semua hutang dosa pelanggaran kita, kita diselamatkan dan hubung kita dipulihkan dengannya. Next, Yesus menjadi manusia supaya dapat mati menggantikan manusia. Inilah puncak relevansi di mana salib menjadi simbol dari relevansi Allah, menghubungkan antara surga dan dunia, antara Allah yang kudus dengan manusia yang berdosa. Allah yang melakukan itu. Inisiatifnya datang dari Dia. Karena apa? Karena Dia mengasihi saudara dan saya. Kita lihat ayatnya. Ini sebagai ayat-ayat penutup. 2 Korintus 5 ayat 18, dan semuanya ini dari Allah. Pernyataan ini maksudnya dan tindakan-tindakan yang ditulis di sini, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami, kata Paulus pada waktu itu. Ayat 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Kalau kita aplikasikan kepada kita, kira-kira bunyinya begini. Sebab Allah mendamaikan jemaat GBI sama, putus sibau dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kita, supaya orang lain juga diperdamaikan dengan Bapa. Pertama, supaya hidup mereka dipulihkan dan mereka diselamatkan. Allah menjadi Allah yang relevan, tepat pada waktunya dan pada situasinya. Dia ada untuk kita. Amin. Oleh karena itu saya mau katakan demikian. Masalah saudara, sehebat apa, persoalan yang saudara alami, seburuk apa, dan saudara merasa sangat terpuruk, tidak ada yang peduli, saya mau beritahu,
Allah telah datang di dalam rupa manusia untuk memperhatikan dan mempedulikan saudara, supaya kita memiliki hubungan yang pulih dengan Tuhan dan kita diampuni, kita diselamatkan dari semua dosa kesalahan pelanggaran kita, sehingga kita layak disebut menjadi anak Allah, ahli waris Allah, di mana apa yang Bapa miliki itu adalah milik kita.